Gus Dur membuat anekdot jika dulu korupsi dilakukan di bawah meja, setelah reformasi justru dilakukan di atas meja. Bahkan sekarang mejanya ikut dikorupsi. Dan juga korupsi juga bukan masalah rasio ketidakcukupan pendapatan seseorang, sebab para koruptor kelas kakap adalah orang yang menikmati tingkat pendapatan legal yang cukup tinggi. Bahkan semakin tinggi jabatan dan semakin besar gaji resmi seseorang, semakin besar pula nilai tingkat untuk berkorupsi. Dengan demikian, motivasi utama korupsi adalah keserakahan sistemik. Meskipun korupsi merupakan istilah modern, tapi wujud dari tindakan korupsi itu ternyata telah ada sejak lama sekali. Sekitar 2000 tahun yang lalu, Kautilya, seorang Indian yang menjabat semacam Perdana Menteri, telah menulis buku berjudul Arthashastra yang banyak membahas masalah korupsi di masa itu. Nabi mengajarkan umatnya agar menghindari suap, menilap harta umat, mengurangi timbangan, dan sebagainya. Selanjutnya, pada abad pertengahan, Dante, seorang filosof ternama, juga mengatakan kebenciannya terhadap para korupsi dengan menyatakan bahwa para pelaku suap akan ditempatkan di neraka yang paling dasar. Karena usianya yang sudah demikian tua, korupsi di zaman ini telah berkembang menjadi fenomena yang meraksasa dan menggurita di semua tempat dan di semua bidang kehidupan. Korupsi tidak hanya terjadi di negara-negara berkembang seperti Indonesia, tetapi juga di negara-negara kaya seperti Amerika Serikat dan negara-negara Eropa. Meskipun demikian, di negara-negara berkembanglah korupsi tumbuh dengan teramat subur. Di Indonesia, kesuburan lahan korupsi dari tahun ke tahun cenderung meningkat. Menurut dari data Transparansi Internasional atau TI pada tahun 95, Indonesia adalah negara terkorup di dunia dari 41 negara. Tahun 96 terkorup ke-10 dari 54 negara, dan di tahun 97 terkorup ke-7 dari 52 negara. Kemudian di tahun 98 terkorup nomor 6 dari 85 negara, dan di tahun 99 terkorup ke-3 dari 99 negara. Kemudian di tahun 2000 terkorup nomor 5 dari 90 negara. Kemudian Business International Index atau BII pada tahun 98 Indonesia dinyatakan sebagai negara terkorup se-Asia. Sedangkan menurut Indeks Transparansi Internasional pada tahun yang sama, Indonesia menempati urutan kedua terkorup di Asia setelah Bangladesh. Ini dikuatkan oleh data internasional Country Risk Guide Index tahun 98 yang mengatakan bahwa Indonesia menempati urutan teratas negara terkorup di Asia. Pada bulan Agustus 2002, Transparansi Internasional atau TI juga menempatkan Indonesia pada posisi ke-96 dari Korupsi Perspektif Index atau CPI bersama dengan Kenya. Artinya, Indonesia adalah negara ke-6 terkorup dari 102 negara di bawah Bangladesh, Nigeria, Paraguay, Madagaskar, dan Angola. Indonesia memperoleh nilai 1,9 dari rentan 1 sampai 10 per 1 untuk yang terburuk dari 10 untuk yang terbaik. Pada tahun 2003, secara khusus Transparansi Internasional menyoroti Indonesia karena sangat lemah dalam mencegah praktek korupsi. Meskipun telah terjadi penangkapan terhadap orang-orang yang selama kurun waktu Orde Baru dianggap figur kelas atas dan politisi kelas kakap, namun hal itu masih diragukan apakah benar-benar bisa memberantas korupsi secara efektif, karena pada kenyataannya Indonesia tetap dianggap sebagai negara yang tidak kooperatif dalam memberantas korupsi, sehingga oleh Financial Action Task Force Indonesia masuk blacklist. Walaupun reformasi politik telah berjalan, hal itu tidak cukup untuk mendorong agenda pemberantasan korupsi karena banyaknya politisi lama yang berkuasa kembali. Transparansi Internasional mengatakan atau mengibaratkan Indonesia sebagai anggur lama yang dimasukkan kembali ke botol yang baru. Sedangkan di tahun 2004, Transparansi Internasional menempatkan Indonesia pada urutan paling korup ke-135 dari 145 negara yang disurvei atau urutan ke-10 dari bawah dengan nilai CPI atau Corporation Perspective Index. Sementara itu, peringkat negara paling bersih dari korupsi ditempati oleh Finlandia dengan nilai CPI 9,7, dan negara paling korup adalah Haiti pada peringkat 145 negara. Untuk tingkat Asia, periode tahun 2004, Indonesia menempati posisi kedua terburuk CPI-nya setelah Myanmar. Sementara Singapura merupakan negara yang menempati posisi terbaik. Parahnya korupsi di Indonesia dapat pula dilihat dari survei yang dilakukan oleh Political dan Economic Risk Consultancy atau PERC.
sebuah lembaga survei yang cukup prestisius pada tahun 2004. Hasil survei menunjukkan bahwa Indonesia berada pada posisi negara terkorup di Asia. Bahkan Indonesia masih dinilai tetap lebih buruk dari India, Vietnam, Filipina, dan Thailand. Sesuai kisaran skor antara 0 sebagai negara yang bersih dan 10 sebagai negara terkorup, Indonesia mendapat skor 9,25 poin. Sementara India mendapatkan 8,9 poin, Vietnam 8,67 poin, Filipina 8,33 poin, dan Thailand 7,33 poin. Bagaikan tak beranjak sama sekali tahun ke tahun sebelumnya, posisi Indonesia juga berada pada level yang memprihatinkan. Pada tahun 2002 saja misalnya, Indonesia juga dianggap sebagai negara paling korup di Asia dengan skor 9,92 poin. PIRC juga menyebutkan bahwa Indonesia reputasi buruk tersebut terjadi justru karena personal yang terkenal korup berada di posisi yang memiliki kekuatan politik yang besar. Kondisi itu diperparah dengan sistem peradilan yang bisa dibeli. Maka PIRC menyimpulkan bahwa korupsi di Indonesia disebut sebagai suatu yang mewabah. Ada anekdot Gus Dur yang cukup populer dan menggambarkan kenyataan ini. Jika dulu korupsi dilakukan di bawah meja, setelah reformasi justru dilakukan di atas meja, dan sekarang bahkan mejanya ikut dikorup. Korupsi ternyata bukan hanya berkembang biak di tingkat pusat, tetapi juga di daerah, baik provinsi, kabupaten atau kota maupun kecamatan. Bersamaan dengan proses desentralisasi kewenangan dan fiskal ke daerah, pelaku dan lokus korupsi yang sebelumnya sangat berpusat di Jakarta kini menyebar ke seluruh daerah, bahkan hingga tingkat desa. Sebabnya meningkatnya kewenangan para penguasa daerah tidak diikuti dengan peningkatan akuntabilitas secara proporsional. Semakin besar kewenangan yang dimiliki, semakin besar pula potensi korupsi yang terjadi. Akibatnya menguatnya kekuasaan politik baik eksekutif maupun legislatif. Di era otonomi daerah berjalan paralel dengan meningkatnya penyalahgunaan wewenang untuk memperkaya diri. Belakangan ini masyarakat menyaksikan semakin banyaknya kasus korupsi baik oleh pejabat pemerintahan daerah maupun anggota DPRD yang terbongkar. Ironisnya, DPRD yang seharusnya berfungsi sebagai pengawas dan lembaga kontrol juga semakin tinggi keterlibatannya dalam berbagai kasus korupsi. Hasil temuan Indeks Korupsi Watch atau ICW menunjukkan ada 325 anggota DPRD yang telah ditetapkan menjadi tersangka dan sekurang-kurangnya merugikan negara sejumlah 429 miliar. Data ini telah diupdate oleh ICW pada tanggal 27 Juli 2004 dengan total kerugian negara mencapai 470 miliar 230 juta dalam 60 kasus korupsi. Maknanya di Indonesia korupsi bukan saja persoalan individual, apalagi moralitas individual penyelenggaraan negara, tetapi korupsi adalah persoalan sistemik. Karena korupsi berlaku pada setiap alur jenjang kehidupan, baik dalam birokrasi pemerintahan atau negara, di dunia usaha dan di tengah masyarakat yang menyedot siapapun yang ada di dekatnya tanpa pandang bulu. Tinggi rendah moralitas individu seorang ternyata bahkan jaminan untuk terbebas dari korupsi, apalagi tingkat ritualitas keagamaan semata-mata. Korupsi juga bukan masalah rasio ketidakcukupan pada pendapatan seseorang, sebab para koruptor kelas kakap adalah orang-orang yang menikmati tingkat pendapatan legal yang cukup tinggi. Bahkan semakin tinggi jabatan dan semakin besar gaji resmi seseorang, semakin besar pula nilai tingkat korupsinya. Dengan demikian, motivasi utama korupsi adalah keserakahan sistemik. Prestasi yang mencengangkan dalam hal korupsi ini berbanding terbalik dengan prestasi penanganannya. Indonesia adalah gudang para koruptor, tapi hingga hari ini baru sedikit sekali orang yang dihukum karena korupsi. Masyarakat awam dengan keawamannya bisa menyaksikan bahwa korupsi begitu banyak terjadi di negeri ini. Meski demikian, yang mereka lihat sebenarnya hanyalah merupakan bagian kecil dari suatu fenomena yang sangat besar. Fenomena korupsi bagaikan gunung es yang terapung di tengah lautan dibandingkan dengan yang tampak di permukaan. Sebenarnya es yang berada di bawah air jauh lebih besar. Artinya jumlah kasus korupsi yang bisa diungkap tidaklah seberapa dibandingkan jumlah kasus korupsi yang tidak terungkap. Maka masyarakat harusnya mendapatkan informasi yang benar tentang kegawatan fenomena korupsi ini. Dengan kemampuan menelisik hingga ke bawah permukaan, masyarakat akan mampu melihat bahwa wujud korupsi ternyata jauh lebih besar dari gunung es yang tampak di permukaan. Masyarakat akan sadar bahwa korupsi sudah sedemikian dalam merasuki kehidupan masyarakat dan selanjutnya muncul sense of crisis di kalangan mereka.